Kalian punya budget 5 juta tapi pengen punya smartphone yang sempurna? Mungkin Mi 10T bisa jadi pilihan kalian. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. Balik lagi sama gue Dwiki di sini, dan di video kali ini gue akan ngebahas 5 bulan pemakaian dari Mi 10T. Yap, sama-sama kalian udah ketahui sebelum video ini udah ada unboxing dari Mi 10T. Kalau misalnya kalian pengen nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, sebelum kita ngebahas daleman dari Mi 10T ini, kok daleman ya? Sebelum kita ngebahas spesifikasi lengkap dari Mi 10T ini, kita akan bahas desainnya dulu. Nah, desain dari Mi 10T ini menurut gue rada sedikit elegan dan juga sedikit cakep. Ya, walaupun di bagian belakangnya ini nggak terlalu orisinil. Untuk setup kameranya ini kayak Vivo X50 series. Tapi kalau misalnya di Vivo itu kan dia kan rada sedikit ngotak ya untuk frame kameranya. Sedangkan di Mi 10T ini rada sedikit ngelengkung gitu, kayak nggak ada sisi tajamnya, persis kayak kartu domino. Domino itu kartu kan ya? Nah, sekarang kita lihat dulu di sisi-sisi dari Mi 10T ini. Di bagian atas itu ada grill speaker, mikrofon, dan juga ada IR blaster. Nah, di sisi kiri itu kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint. Kemudian juga ada tombol volume up and down. Nah, kalau misalnya di bagian bawah, ini ada hal yang bikin gue kesel banget. Di bagian bawah itu ada slot SIM card, kemudian ada port USB Type-C, dan ada grill speaker dan juga mikrofon. Yes, smartphone ini nggak punya jack audio 3,5 mm. Kalau buat kalian yang seneng main game terus juga sering dengerin lagu pakai earphone kabel, alangkah baiknya kalian siap-siap bawa yang namanya converter Type-C to jack audio 3,5 mm. Iya, seribet itu. Ya, walaupun nggak ada jack audio 3,5 mm, tapi si smartphone ini udah punya dual stereo speaker, dimana speaker ini tuh stereo, jadi di bagian atas dan bagian bawah itu ada speakernya. Jadi bisa menghasilkan suara yang lebih menggelegar dan lebih oke. Nah, untuk bagian depannya ini ada layar yang cukup gede banget, 6,67 inch, dengan ada punch hole di bagian kiri atas. Itu buat kamera depannya. Nah, kalau kita tadi udah ngebahas desain dari Mi 10T ini, sekarang kita akan bahas spesifikasi dari Mi 10T ini. Nah, untuk bagian performanya, si Mi 10T ini punya chipset Snapdragon 865 yang dipadu dengan RAM 8GB dan internal storage 128 GB. Nah, untuk urusan baterainya, Xiaomi menanamkan 5000 mAh di Mi 10T. Kemudian kita geser ke spesifikasi displaynya. Si Mi 10T ini punya layar dengan bentang 6,67 inch Full HD Plus dengan panel IPS. Tapi IPS-nya di sini itu the next level. Nanti kita akan bahas. Kemudian si Mi 10T ini punya refresh rate 144Hz dan sudah support HDR10+. Nah, untuk spesifikasi kameranya nih. Kamera utamanya Mi 10T ini pakai kamera utama 64 megapiksel. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya 13 megapiksel dan kamera makronya 5 megapiksel. Iya, cuma 3 biji aja kameranya. Lah terus yang di sebelah kamera ultrawide itu apa? Nah, untuk di bagian belakangnya, di sebelah kamera ultrawide itu adalah 360 degrees light sensor. Fungsinya apa? Fungsinya sama kayak light sensor yang ada di depan. Di bagian belakangnya ini kita bisa mendeteksi cahaya seluas 360 derajat. Jadi, kalau misalnya kalian di luar atau mungkin di dalam, itu kan biasanya kan otomatis cahaya kan bakalan terang gelap gitu kan. Nah, dengan ada 360 light sensor, si smartphone ini bisa bekerja lebih keras lagi untuk cahaya yang dikeluarkan di Mi 10T ini. Nah, tadi kita udah ngebahas spesifikasi layar, performa, dan juga kameranya. Nah, sekarang gue akan share ke kalian pengalaman 5 bulan gue pakai Mi 10T. Yang pertama kita bahas performanya dulu nih. Selama pemakaian 5 bulan ini, gue nggak ada kendala sama performa. Tapi, ada satu hal sih sebenarnya yang bikin gue gemes gitu. Kenapa game Mobile Legends tidak bisa dapat grafis very high
Tapi seenggaknya untuk main game itu tuh masih enak banget. Bukan masih enak banget, emang enak banget sih sebenarnya main game di Mi 10T ini. Karena udah pakai chipset Snapdragon 865. Dimana chipset Snapdragon 865 ini adalah salah satu chipset terngebut yang ada di tahun 2020. Nah, kemudian untuk layarnya, yes, layar dari Mi 10T ini masih pakai panel IPS. Tapi seperti yang gue bilang tadi, IPS yang ini tuh the next level IPS. Jadi kayak ibaratnya kayak retina displaynya si iPhone gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena di Mi 10T ini, color gamut-nya kalian bisa pilih mau sRGB atau color gamut P3. Yes, kalian gak salah denger. sRGB dan P3. Ini kalau misalnya buat kalian yang penggemar fotografi atau mungkin ya penggemar display-display gitu, pasti kalian seneng deh sama spesifikasi layar dari Mi 10T ini. Udah pakai refresh rate 144 Hz, kemudian color gamut-nya kalian bisa pilih. Terus juga Mi 10T ini kalian bisa bebas pilih dan juga bebas setting untuk pengaturan layarnya seperti brightness, kemudian juga saturasi, terus juga kontras, dan lain sebagainya. Kalian bisa atur semuanya di Mi 10T. Di bagian settingnya itu tuh, sumpah, ini layarnya, ya walaupun nggak segonjreng AMOLED, tapi seenggaknya itu layar IPS yang terbaik yang pernah gue coba di Android. Nah, terus untuk performa baterainya. Nah, kapasitas baterai dari Mi 10T ini menurut gue udah overkill banget, 5000 mAh. Dan juga untuk selama pemakaian 5 bulan ini, setiap harinya gue bisa dapat SOT 8,5 jam. Itu hampir 8,5 jam, lebih tepatnya 8 jam 23 menit. Itu terakhir yang gue pakai, dan yang sering gue pakai aplikasinya itu ada TikTok. Gue ternyata scroll TikTok itu hampir 5 jam. Lu bayangin setiap hari gue nge-scroll TikTok hampir 5 jam. Dan SOT-nya 8,5 jam. Itu tuh keren banget sih menurut gue. Jadi kita nggak usah ngecas setiap pagi, siang, sore gitu, 3 hari sekali kayak minum obat gitu. Nah, terus sekarang kita bahas performa dari kameranya. Nah, ini nih, performa dari kameranya. Ini salah satu hal yang bisa dibanggain dari Mi 10T ini. Nah, walaupun Mi 10T reguler ini cuma punya resolusi 64 megapiksel, beda dari si kakaknya Mi 10T Pro yang punya resolusi 108 megapiksel, tapi ini nggak bisa dianggap remeh loh kamera dari Mi 10T ini. Kalian bisa lihat aja hasilnya kayak gini. Nah, itu tadi hasil foto dari Mi 10T. Gimana untuk hasil perekaman dari Mi 10T ini? Nah, untuk perekaman Mi 10T ini sanggup ngerekam hingga resolusi 8K. Iya, 8K. Kalian bisa bayangin gimana tajamnya resolusi 8K yang bisa kalian tangkap pakai Mi 10T. Tapi dengan catatan resolusi 8K di Mi 10T ini hanya dibatasi selama 6 menit. Ya, kalian tahulah. Untuk ngerekam resolusi 8K, si chipsetnya ini bekerja keras banget. Jadi untuk mengurangi overheat, Xiaomi membatasi hanya 6 menit aja. Nah, untuk resolusi 4K itu bisa di 60 fps dan 1080p di 60 fps juga. Gimana untuk hasil perekaman kamera dari Mi 10T ini? Ini dia. Hai, gimana? Jadi makeup kita luntur. Sama luntur. Capek. Panas banget ya. Sekarang kita mau kemana? Mau ganti baju. Tapi jangan ikut.
teman-teman di di Marrakesh. Sekarang kita mau tag yang kedua kan. Kok nggak ada yang nemenin gue ngomong sih? Hai. Hello, today kita lagi stay tune ya. Second take. Udah dia. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas hal yang menurut gue bagus-bagus dari Mi 10T, sekarang gue akan ngebahas beberapa hal yang menurut gue itu apa ya? Hal yang bikin gue kesel aja gitu. Yang pertama, tidak lain tidak bukan adalah port jack audio yang nggak ada di Mi 10T. Nah, gue sebagai content creator pasti butuh yang namanya earphone kabel. Jadi, setiap gue keluar mau ngedit itu harus membawa yang namanya converter Type-C to jack audio 3,5 mm. Dan itu sangat merepotkan gue banget sih. Terus juga kalau misalnya pas lagi main game pengen pakai earphone kabel yang latensinya lebih minim, itu tuh harus bawa converter Type-C to jack audio juga gitu. Jadi sedikit lebih ribet aja sih gitu menurut gue. Oke, itu menurut gue bikin gue kesel sama Mi 10T. Selebihnya itu udah oke banget dari performanya, kameranya, layarnya, dual speakernya, itu semuanya tuh udah oke banget. Dan buat kalian yang pengen meminang si Mi 10T ini, kalian siapkan budget 5.999.000 untuk dapetin Mi 10T. Kalian bisa beli di Mi Store, terus juga di mi.com, dan official store yang ada di e-commerce di seluruh Indonesia. Kalian cari aja Xiaomi Indonesia. Oke, mungkin sekian aja video kali ini, kita ngebahas pemakaian Mi 10T. Next video gue akan ngebahas performa gaming dari Mi 10T dan juga kamera dari Mi 10T. Mungkin segitu aja video kali ini. Klik tombol subscribe yang ada di sebelah sini, dan jangan lupa untuk tonton video gue yang ada di sebelah sini. Oke, mungkin sekian aja. Duki pamit. Have a nice day. Bye-bye.